Selamat datang Ibu dan Bapak. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tutorial untuk proses manajemen data mikro berupa survei komputer yang kita adaptasi melalui website Badan Pusat Statistik. Pertama-tama lakukan proses perapian to file terlebih dahulu. Anda sampaikan judul penelitian Anda. Kemudian Anda sampaikan juga tujuan daripada proses manajemen data ini apa. Kemudian nomor statistik. Saya sampaikan juga di sini. Kemudian terakhir diubah. Itu mungkin hari ini Kamis 26 September 2024 dan di FIA Undip. Rekan-rekan semuanya, setelah kita melakukan proses penambahan hidden pada do file, kita akan menutup do file tersebut dengan atau. Pertama-tama Anda set terlebih dahulu dengan komen set more of, set more of, untuk memastikan bahwa data-data Anda, data-data yang telah tercatat dalam data itu bisa terhapus secara otomatis, dan Anda sampaikan juga di sini clear all. Kemudian Anda execute dari proses pertama hingga akhir. Kita lihat terlebih dahulu apakah dokumen kita sudah berjalan, dan ternyata di sini sudah berjalan dengan baik. Selanjutnya, langkah yang kedua, kita akan menambahkan folder tujuan data mentah yang telah diekstrak. Ya, misalnya di sini VD, itu nanti kita kopikan dari folder yang sudah kita ekstrak sebelumnya. Saya ada di sini, sehingga Ibu dan Bapak rekan-rekan semuanya bisa langsung klik kanan, copy text, extract, kemudian Anda masukkan di dalam bracket yang ada di sini. Saya ulangi proses pendownloadan, jadi saya ubah modify time-nya itu di akhir nih. Kemudian kita ambil copy address, kemudian kita masukkan di dalam nilai tengah yang tadi. Kemudian Ibu dan Bapak silakan langsung melakukan execute dan pastikan folder tersebut telah mengarahkan kepada dokumen direktori yang Anda maksud. Selanjutnya, Anda bisa menambahkan atau mengambil dataset sehingga Anda bisa gunakan komen yaitu import di base using nama file Anda. Jadi nama file yang telah Anda tulis tadi, misalnya yang di sini ada komuter 2023 Jabodetabek rumah tangga yang DPF dan ada individu. Nah, saya ingin mencoba buka terlebih dahulu satu file individu. Saya tekan saja di sini, saya pilih rename. Nah, saya tinggal copy, terus kemudian saya paste ke dalam file ini. Jadi saya akan pastekan ke file ini, kemudian saya execute hasil import database ini. Nah, untuk mencegah terjadinya kendala, maka Anda perlu menuliskan di sini replace, gitu ya. Bisa replace atau bisa clear. Ya. Nah, ini saya menggunakan kata clear. Nah, saya execute terlebih dahulu. Di sini menunjukkan bahwa Stata telah berhasil mengimpor 26 variabel sebanyak 60.700 observasi. Dan masing-masing observasinya sudah tertulis di dalam sini. Selanjutnya, kita harus mengetahui
variabel-variabel yang tertulis di dalam sini sebagaimana yang ada di dalam data meta terkait. Kita bisa membuka Silastic yang ada di website kita. Jadi kita buka Silastic dps.go.id, kemudian kita download terlebih dahulu metadata yang tersedia. Nah, kebetulan saya menggunakan akun pribadi saya untuk membuka data tersebut, dan saya ambil di katalog data mikro, dan Anda bisa menuju ke dalam situs atau halaman yang disebut sebagai survei komputer. Selanjutnya, Anda melakukan pencarian data-data komputer tersebut. Yang saya pilih adalah data komputer Jabodetabek. Pada data ini, Anda bisa mendownload kuesioner, layout, dan juga beberapa komponen data yang lain yang diperlukan. Dan dalam hal ini, saya akan mendownload layout data survei komputer Jabodetabek, yaitu di nomor 1. Kebetulan saya sudah pernah mendownload, jadi saya bisa mengenerate variabel tersebut dengan menggunakan metadata yang terkait. Pertama-tama saya ingin membuka dulu, teman-teman, data ini kira-kira ini adalah komponen apa, B1, R1, 01, maka kita akan melihat terlebih dahulu komponennya di sini. B1, R1, 01 adalah label provinsi, maka di sini saya menggunakan labeling atau rename data ini menjadi data provinsi. Kita tekan rename, kemudian yang di sini kita tekan, kemudian di sini adalah yang harus kita ganti menjadi provinsi. Kita masukkan ke dalam do file. Ya. Kemudian setelah kita merename variabel, kita melakukan labeling variabel. Jadi kita melakukan proses labeling variabel. Kita rename terlebih dahulu ini, kita execute. Mohon maaf, ini error. Kita execute, kemudian kita running di sini, dan data ini sudah berubah menjadi provinsi. Saya akan mencoba meneditor data provinsi ini seperti apa tampilan yang ada di dalamnya. Mari kita buka terlebih dahulu. Dan ternyata data di sini adalah merupakan format string, ya, format string dari apa namanya, dari satu provinsi, ya. Sementara yang kita perlukan adalah nanti kita ingin membuat petanya dari kabupaten kota itu sendiri. Nah, kita bisa lihat data yang kedua, B1R102, kira-kira ini data apa? Kita di sini adalah data kabupaten kota. Berarti di sini yang kedua bisa kita bikin juga di sini, yaitu REN B1R102 itu adalah kabupaten atau kota. Ini kita execute dan kemudian kita bisa dapatkan nilai nama variabel baru tersebut. Nah, karena di sini invalid, maka Anda perlu menghindari bentuk-bentuk simbol-simbol yang ada misalnya ataupun simbol tertentu. Sehingga Anda gunakan yang seperti ini saja. Selanjutnya, kalau Anda sudah mendapatkan informasi ini, maka berikutnya adalah kita akan membuat ID kabupaten. Jadi di sini Anda perlukan proses pembuatan ID kabupaten. Pembuatan ID kabupaten ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan kode unik daerah yang sesuai dengan ketentuan pengkodean DPS. Nah, caranya adalah Anda bisa melakukan generate ID kabupaten, yaitu generate string ID kabupaten tadi itu adalah data provinsi, koma, titik 2 M persen
maaf ya, dan terus kemudian ditambah dengan string, karena di sini string, maka kita tak nyatakan dalam string, yaitu kabupaten, persen 0,2 F. Nah, ini berlaku bagi data non-string. Nah, kita lihat terlebih dahulu data yang kita miliki, itu apakah data string atau bukan. Nah, kalau di sini merah, ini menunjukkan bahwa data ini sudah string. Sehingga kita tidak perlu lagi membuat komen yang pertama ini. Kita lakukan komen 5.2 untuk mengubah data yang telah string menjadi data gabungan, yaitu generate ID Cup sama dengan provinsi ditambah kabupaten. Nah, ini khusus untuk data di 5.2 bagi data data string. Nah, kita coba execute dari sini. Ingat, execute-nya adalah dari sini. Kita execute, kemudian kita cek terlebih dahulu. Nah, di sini menunjukkan bahwa kita telah berhasil mengexecute. Tapi sebelumnya kita cek terlebih dahulu apakah sudah bergabung data itu menjadi data kode yang sama. Kita ed yang pertama itu adalah kita id-kan ke provinsi, kabupaten, dan ID Cup. Apakah ID Cup itu sudah merupakan gabungan dari kedua data? Kita cek dulu 3171 dan ini semuanya sudah sesuai. Teman-teman semuanya, bahwa data string itu tidak bisa diolah di dalam SATA. Oleh karenanya kita harus melakukan uncodingisasi atau destringisasi data yang telah berformat string tadi. Yaitu pada step yang ke-6, yaitu proses destring variabel menjadi format angka. Yaitu destring dari variabel misalnya ID Cup, replace. Nah, kita execute, kemudian kita cek hasilnya. Nah, ini telah berhasil. All characteristic numbered replaced as integer, semua dirubah menjadi bentuk integer atau kita ID Cup. Nah, semuanya sudah berubah menjadi hitam. Oleh karenanya data kita sudah tepat. Teman-teman semuanya, selanjutnya kita akan melakukan proses penamaan variabel sesuai dengan label-label yang ada di dalam satu data ini. Nah, pertama-tama kita coba terlebih dahulu, kita cek kira-kira variabel mana yang kita tambahkan lagi. B4 R403 itu mencerminkan apa? Kita harus cek terlebih dahulu. B403 hubungan kepala rumah tangga. B4 R403, terus kemudian ada B4 R401. Tapi sebelumnya kita cek dulu klasifikasi desa kelurahan B1 R105. B1 R1, oh tidak ada ya. Jadi kita langsung ke ya, kita langsung ke misalnya tadi B1 R1 B1 R1 B4 R401 nomor urut ART dan B4 R403. Nah, ini adalah hubungan dengan kepala rumah tangga. Nah, ini kita bisa setup bahwa ED ada di 404. Nah, itu di sini ada 1, 1, 2, 2, dan seterusnya. Nah, ini sesuai dengan isian yang ada di dalam satu layout ini. Nah, kita cek terlebih dahulu kira-kira isinya apa. Hubungan kepala rumah tangga, kemudian 404 ini apa. Kita bisa lihat dari sini. Untuk yang komponen tadi, komponen B40 B4R403 itu kodenisasinya ada 1 sampai 9. Nah, sehingga kita bisa juga mengenerate bahwa 1 itu adalah kepala rumah tangga dan 0 itu sisanya. Ya, jadi di sini pertama-tama kita bikin dulu generate apa namanya KRT ya. Head of HH gitu ya. Jadi head of household itu sama dengan ini gitu ya. Kita X saja, kita bikin di sheet ini. Membuat variabel kepala tangga. Ini
Kemudian setelah itu kita bisa merekrut, ya kan, yaitu 7.1 merekrut, merubah atau find and replace kode. Nah, misalnya di sini rekrut head of HH itu adalah kalau misalnya di sini KRT itu akan saya rubah menjadi 1 dan yang lain akan rubah menjadi 0 semuanya. Nah, ini caranya bagaimana? Berarti untuk 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 akan saya rubah menjadi 0. Yang 1 tetap 1. Nah, itu berarti caranya di sini record head underscore HH untuk yang 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 itu sama dengan 0. Sehingga nanti akan tersisa hanya 1 dan 0. Nah, sekarang saya execute dulu untuk proses penyelesaian ini, apakah berhasil untuk dijalankan. Nah, kita cek terlebih dahulu. Ini 7.1 dan 7 saja itu berhasil. Sekarang kita akan coba dulu tabulasi head of HH. Di sini menunjukkan bahwa kepala rumah tangga yang belum menikah melakukan perjalanan komuter itu ternyata jumlahnya 6. Oh, mohon maaf, kepala rumah tangga laki-laki yang melakukan commuting itu apa namanya sekitar 30% ya. Mohon maaf, kepala rumah tangganya hanya sebesar 30% saja. Sisanya itu adalah anggota rumah tangga. Kemudian kita bisa labeling ya 7.2 yaitu label variabel yaitu label variabel head of HH itu adalah kepala rumah tangga. Kemudian yang berikutnya label value head underscore HH head underscore HH. Ini diulang lagi. Kemudian label definition yaitu head underscore HH. Kalau 1 itu adalah KRT atau ya KRT dan kalau 0 itu adalah bukan KRT atau KRT ya. Jadi kalau 2 ini ART ya. Terus kita jalankan dulu labeling ini ya. Pastikan berhasil. Ini ada label variabel label var, sorry ya. Label var ini label var ini ya. Ini label variabel, mohon maaf tadi saya ada kesalahan mungkin di sini. Coba saya ini. Kita coba cek dulu ombak. Nah, ini sudah benar ya. Jadi label var, terus kemudian label value kita execute. Di ini ada def, maaf ya, def saja ya. Jadi bukan label definition tapi label def. Ini kita jalankan. Kemudian setelah itu berhasil. Dan setelah kalau berhasil ini berarti nggak ada komen merah ya, tanda merah ya. Jadi kita tap head of HH. Nah, ternyata tadi sesuai dengan pernyataan yang sebelumnya bahwa KRT itu sebesar 30,96% dan anggota rumah tangga ada sebanyak 69,04% dari sampling populasi ini. Nah, kalau misalnya kita ingin bobotkan, maka di sini kita bisa tambahkan IW atau apa namanya integer weighted, jadi IW sama dengan untuk mengetahui jumlah populasi yang sesungguhnya. Nah, ternyata ada 32,1 juta penduduk yang kita lakukan wawancara. Kan? Jadi, kita bisa sampaikan bahwa di
tabel 7.2 itu adalah proses mentabulasi sampel menjadi populasi. Ini Anda bisa membuka juga misalnya apa namanya individual ininya bisa berapa gitu ya. Nah, ini untuk sampling di satu ininya. Nah, kita kan coba juga untuk mengenerate beberapa variabel yang lain, misalnya variabel R4 R B4 R404. Nah, ini adalah variabel apa? Ada laki-laki dan perempuan, gitu ya. Biasanya dalam riset-riset itu, laki-laki selalu dinotasikan atau dilambangkan dengan 0 dan perempuan dilambangkan dengan 1. Nah, pada prosesnya di sini kita bisa generate apa namanya jenis kelamin itu D4 R404, yaitu untuk mengenerate jenis kelamin yang mau kita bikin. Kemudian setelah itu kita label variabel jika itu adalah jenis kelamin, dan label value untuk JK itu adalah JK, dan label definition untuk JK di mana 0 itu adalah laki-laki dan 1 adalah perempuan. Namun demikian, sebelum melanjutkan kepada tahap labeling, Anda harus melakukan record terlebih dahulu, yaitu record JK itu kalau 2 menjadi 1 menjadi 0 dan 2 menjadi 1. Ini kita execute. Setelah berhasil, selanjutnya kita tah laki-laki dan perempuan. Kita tah laki-laki dan perempuan. Nah, ternyata setelah kita tah laki-laki dan perempuan, di sini menunjukkan bahwa ada 50,59% itu laki-laki dan 49,4 adalah perempuan. Ini adalah proses pembuatan tabulasi jenis kelamin dalam populasi. Kita temukan bahwa tadi ada 16 juta orang komuter itu adalah laki-laki dan 15 juta lainnya adalah perempuan. Pada tahap berikutnya, kita coba mendefinisikan kembali apa itu komponen-komponen yang lain dalam variabel ini. Misalnya, kita lihat, kita ambil dulu. Misalnya di sini kita ambil satu sampling 406. 406 di sini adalah usia. Karena usia ini sudah dalam bentuk angka, maka kita bisa lanjut menjadi generate usia. Ya, generate usia sama dengan 406 ini saja. Ya, tanpa harus menambahkan label dan lain-lain. Kalau kita lihat PD usia itu kira-kira seperti ini, dan kalau kita summarizing usia menjadi sum usia, maka usia maksimum adalah di sini 95 tahun, dan rata-rata mereka yang melakukan komuter adalah berusia 32 tahun atau sama dengan 33 tahun.
Selanjutnya, saya akan menyimpan data ini menjadi data sementara, dan berikutnya saya akan coba demonstrasikan untuk kasus individu. Cara menyimpan data sementara adalah kompres, tim file. Nama data itu apa? Jadi misalnya data tadi yang saya ambil adalah data individu. Kemudian ada Steve Wood, data individu. Kita simpan lebih dahulu. Dan format data 13 sudah tersimpan. Dan selanjutnya kita bisa mendemonstrasikan untuk tahap yang berikutnya. Sekian untuk hari ini.